Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, aktivitas kegempaan dan vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih fluktuatif dan kini berada pada level 4 awas. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih erupsi. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat Gunung Lewotobi laki-laki erupsi 6 kali pada 18 Juni yang lalu. Erupsi susulan diprediksi masih akan terjadi. Warga diminta waspada dan tidak beraktivitas dalam radius 8 km karena status gunung masih di level 4 atau awas. Warga pun diminta menggunakan masker karena dampak abu vulkanik masih terasa. Sementara itu, Saudara, Angkasa Pura kembali membuka sejumlah rute transportasi udara yang sebelumnya ditutup ataupun penerbangannya dibatalkan. Bandar Udara El Tari Kupang saat ini sudah kembali dibuka, namun rute penerbangan ke Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika masih ditutup akibat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bandar Udara Kupang beroperasi normal. Jika nantinya ada informasi bahwa sebaran abu vulkanik tersebut berada di atas ruang udara suatu bandara, maka kemungkinan bandara tersebut akan di-close, namun menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak bandara tersebut. Lebih lengkap soal aktivitas penerbangan yang berdampak dari erupsi Gunung Lewotobi, kita akan tanyakan langsung kepada Pelaksana Harian Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan melalui sambungan daring. Sudah bergabung dengan Bapak Indra Gunawan. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Indra, kita tahu karena erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sejumlah bandar udara atau bandara ini sempat ditutup khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bagaimana saat ini per hari ini kondisinya? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi dengan adanya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini memang betul ada 3 bandar udara yang terdampak sejak kemarin, yaitu Bandara Saperius Seda di Maumere, Bandara Soa di Bajawa, dan juga Haji Aswan Aruzman di ND per 18 sampai tanggal 19. Namun sejak kemarin 2 bandar udara telah beroperasi, yaitu di Soa Bajawa dan di ND, sedangkan Franciscus Saperius Seda sampai dengan besok di tanggal 21 itu akan tutup sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian. Oke, jadi informasinya, update-nya untuk Bandara Franseda di Maumere sampai saat ini masih ditutup ya, Pak, karena Ya, dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? betul, melalui notem nomor 800 yang kita terbitkan, kondisinya masih ditutup hingga saat ini. Oke, terkait dengan bandar udara yang ditutup Franseda Maumere ini, total penerbangan yang dibatalkan berarti ada berapa, Pak? Kalau untuk Franseda sendiri ada 8 pergerakan, 4 penerbangan, berarti ada 3 dari Kupang dan 1 dari Labuan Bajo. Mhm. Untuk kompensasi yang bisa diberikan dari Kementerian Perhubungan dan juga otoritas bandara, karena kita tahu Bandara Franseda Maumere ini ditutup, apakah ada kompensasi atau kemudian ada pengalihan moda transportasi lain yang kemudian difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini? Betul sekali, Mbak. Jadi kami bekerja sama dengan seluruh operator penerbangan ini akan memberikan opsi kepada penumpang yang terdampak ya berupa reschedule, reroute, hingga pengembalian dana atau refund penuh bagi penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Serta bandar udara membantu menyediakan alternatif transportasi perjalanan bagi penumpang yang tertahan. Misalnya kita bekerja sama dengan KSOP untuk bisa melakukan perjalanan melalui laut. Begitu, Mbak. Oke, jadi Kementerian Perhubungan juga memfasilitasi kemudian ketika ada penumpang yang ingin beralih ke moda transportasi lain juga ada kompensasi dengan refund atau pengembalian secara penuh. Pak, ini kan soal Franseda Maumere, tapi kemudian juga sebelumnya beberapa bandara di Nusa Tenggara Timur juga ditutup. Nah, total jadwal penerbangan yang sebelumnya sempat dibatalkan itu dari 3 bandara yang sempat ditutup itu berapa, Pak?
Total kalau dari 3 bandara sih masih tetap seperti yang informasi ke tadi ya, karena itu bandara-bandara yang cukup kecil ya di Nusa Tenggara. Walaupun ada bandara lain yang mungkin terdampak yang cukup besar karena memang ada penerbangan yang terdampak pada ruang udara Lafit Astas. Sedangkan kalau untuk keseluruhan, kalau untuk di daerah Lombok ini ada sekitar 6, kemudian dari Kupang ada sekitar 32, dan Denpasar juga ada 75 ya. Jadi total ada sekitar 113 penerbangan. Jadi ada lebih dari 100 jadwal penerbangan yang sebelumnya sempat dibatalkan ya Pak ya karena terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pak, sejauh ini dari komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga otoritas lain seperti PVMBG terkait dengan buka tutup lah ibaratnya bandara yang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Bali. Kalau melihat situasi saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki ini kan masih fluktuatif aktivitas kegempaannya atau vulkanisnya. Seperti apa komunikasi antara Kemenhub dan juga PVMBG sendiri? Ya, seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang sudah kita lakukan, maka intensitas komunikasi antara Ditjen Perhubungan Udara dengan PPMBG dan juga organisasi lain seperti VAC di Darwin dan sebagainya, ini kita terus intensitas tetap menjamin koordinasinya, di mana salah satunya kita melakukan analisa-analisa melalui visualisasi satelit dan prediksi sebaran abu vulkanik yang kita terbitkan melalui ASTAM, informasi tentang abu vulkanik bagi dunia penerbangan, dan juga dilakukan paper test di bandara-bandara terdampak. Dan alhamdulillah melalui paper test tersebut masih ada tinggal 1 saja yang Franseda tersebut, sedangkan 2 sudah terbuka. Nah, sampai saat ini pun kami mengamati informasi yang disampaikan oleh PVMBG dan intensitasnya terlihat memang sudah menurun di mana ketinggian kolom abu hanya tinggal 10.000 feet saja. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Indra, apa imbauan yang bisa diberikan kepada calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan melalui udara, melalui pesawat, khususnya untuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Bali, mengingat situasi Gunung Lewotobi memang masih fluktuatif, tapi kemudian tadi Anda sebutkan lebih cenderung menurun lah aktivitasnya. Betul, jadi memang kita harus terus memantau informasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui media-media dan juga melalui informasi lainnya, dan diharapkan para penumpang ini bisa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan operator yang ada, mengingat operator pastinya akan memantau dengan intens terkait dengan informasi yang ada yang ditebarkan oleh pemerintah melalui NOTAM maupun ASTAM, sehingga dengan demikian para penumpang bisa mengarrange jadwal perjalanannya khususnya untuk bandara-bandara yang utamanya terdampak dengan letusan Gunung Lewotobi ini. Jadi saya harap para penumpang ini bisa lebih meningkatkan koordinasi dan juga memantau informasi yang disampaikan sehingga arrangement perjalanannya bisa betul-betul efektif dan efisien bagi yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Pelaksana Harian Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan, Bapak Indra Gunawan, telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Bapak. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi